pagi. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Oke. Selamat pagi, Suara Mas. saya terdengar ya, Mas Imam? Ya. Oke. Barang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Kali ini kita bersama dalam webinar from home yang diadakan oleh Mongabe Indonesia dan juga Journalist Learning Forum atau JLF. Journalist Learning Forum dan Mongabe Indonesia. Kali ini ada narasumber yang kompeten dan menarik yang akan membincangkan mengenai informasi dan data dari teknologi satelit. Yaitu ada Mas Imam Prakoso, Data Engineering dari Global Fishing Watch. Jadi webinar ini merupakan kerjasama antara Mongabe Indonesia dan Journalist Learning Forum atau JLF. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita dengarkan sambutan untuk acara webinar kali ini terlebih dahulu dari Mas Rizky R. Sigit, Program Manager dan juga pemimpin redaksi Mongabe Indonesia. Oke, silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Mas J. Fajar. Selamat pagi semuanya rekan-rekan yang saya muliakan. Kita berjumpa lagi di Journalist Learning Forum pada pagi hari ini. Ini merupakan diskusi kita terakhir pada bulan Ramadan ini. Untuk rekan-rekan ketahui, selama masa pandemi COVID-19 dan juga bulan Ramadan ini, kami telah lakukan sebanyak 4 kali diskusi Journalist Learning Forum. Temanya macam-macam, dari isu kelautan, isu ketahanan pangan, begitu ya. Kemudian juga dampak COVID-19 terhadap satwa liar, dan juga topik yang berkaitan dengan isu perubahan iklim, gitu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang baru pertama kali mengikuti diskusi ini, Journalist Learning Forum sebenarnya ditujukan kepada rekan-rekan jurnalis, ya, bukan hanya untuk Mongabe, tapi juga untuk rekan-rekan jurnalis yang lainnya. Harapannya untuk meningkatkan kapasitas dan juga untuk menambah pengetahuan maupun jejaring di antara jurnalis. Demikian juga harapannya supaya banyak isu-isu terkait dengan lingkungan yang semakin dipahami dan dimengerti oleh jurnalis, gitu ya. Dan dalam perkembangannya, diskusi ini juga kerap dihadiri oleh yang non-jurnalis, gitu. Jadi ada dari peneliti, dari akademisi, dari mahasiswa, dan juga dari private sector maupun juga dari pemerintah. Gitu. Dan harapannya emang ini kita belajar bareng-bareng. Untuk itu makanya diskusi ini berbeda dengan mungkin webinar yang biasa Anda ketahui atau Anda ikuti, begitu ya. Banyak pembicaranya, banyak narasumbernya, tapi kalau untuk GLF ini memang narasumbernya satu, begitu ya, karena kita ingin mengeksplorasi, kita ingin belajar bersama, begitu ya, terkait dengan isu-isu yang mungkin belum terlalu kita pahami, begitu. Saya berharap supaya acara ini dapat kita teruskan nanti, tidak berhenti sampai di sini saja. Nanti setelah pasca Idul Fitri, setelah pasca Lebaran, kita bisa juga garap tema-tema isu-isu lain yang menarik, gitu ya, masih terkait dengan isu lingkungan. Dan jika Anda memiliki masukan, Anda memiliki saran, begitu ya, untuk perbaikan acara ini maupun untuk narasumbernya, atau Anda juga ingin mengajukan diri Anda sebagai narasumber, gitu ya, kalau punya kompetensi untuk hal itu menarik, gitu ya, silahkan kontak kami Mongabe Indonesia, ada Mbak Agita di situ untuk menjadi kontak personnya, gitu. Nanti kita bisa diskusikan. Dan juga kami juga ingin beri informasi bahwa saat ini Mongabe Indonesia, situs berita lingkungan yang beralamat di mongabe.co.id, kami juga memiliki program baru namanya Bincang Alam, gitu ya. Jadi program ini sebulan 2 kali
kami live di platform media sosial, tapi bukan di Zoom, di Facebook, di YouTube, dan di Twitter, itu menghadirkan narasumber-narasumber yang punya interest terhadap isu-isu lingkungan, gitu ya. Jadi kami juga merecord itu, jadi silakan Anda berkunjung di sosial media Mongabai. Itu saja dari saya. Terima kasih Mas J. Fajar, dan terima kasih juga untuk Mas Imam Prakoso yang telah menyediakan waktunya pagi hari ini untuk berbagi untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rizky. Demikian sedikit kata sambutan dari Pemret dan juga Program Manajer Mongabai Indonesia. Dan webinar kali ini sudah ada beberapa peserta yang masuk, gitu, dan sebelumnya kepada semua peserta audiens yang sudah bergabung, jadi peserta dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera, namun dimohon untuk menonaktifkan mikrofon atau dalam posisi mute. Kemudian webinar ini akan dilaksanakan selama 2 jam, dari jam 10 sampai jam 12 siang nanti. Kemudian sesi presentasi, webinar ini dibagi jadi 2 sesi, yaitu sesi presentasi yang pertama selama kurang lebih 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 1 jam. Sesi diskusi nanti saya akan bagi menjadi 3 termin atau sampai waktu webinar yang selesai. Tiap termin nanti akan berisi 3 penanya, dan setiap peserta hanya punya kesempatan sekali bertanya dan maksimal 3 pertanyaan dari 1 penanya. Saat bertanya, silakan peserta untuk menyebutkan nama, kemudian nama media massa atau lembaganya, dan agar dituliskan lebih dahulu di kolom chat di chat room di media Zoom ini, sehingga saya atau sebagai moderator bisa mengurutkan peserta yang bertanya. Kemudian webinar ini akan kami rekam, kemudian akan kami unggah di media sosial Mongabai Indonesia, yaitu di YouTube kanal Mongabai Indonesia. Demikian. Dan kemudian selanjutnya Mas Imam sudah siap ya, Mas Imam. Mas Imam ini data engineering dari Global Fishing Watch. Dari Global Fishing Watch. Itu jadi saya jelaskan lebih dahulu sedikit riwayat hidup dari Mas Imam Prakoso ini. Mas Imam ini lulusan Teknik Informatika ITB tahun 2005, kemudian pernah bekerja sebagai soft engineering di Excel Axiata tahun 2007, kemudian jadi data integrity manager di Excel Axiata 2013 sampai 2014. Kemudian setelah itu sempat berdomisili di Amerika, yaitu di negara bagian North Carolina. Kemudian dia gabung di GFW, Global Fishing Watch, di bagian data engineer dan analisis perikanan untuk Indonesia pada tahun 2017 sampai sekarang. Jadi Mas Imam ini akan menjelaskan mengenai tren dan analisis pelaku kapal ikan pada masa pandemi COVID-19 dari data dan informasi teknologi satelit. Sedikit saya jelaskan tentang Global Fishing Watch atau GFW ini. Jadi GFW merupakan platform teknologi hasil kolaborasi antara Google, Oceana, dan Skytruth. Jadi platform GFW ini resmi diluncurkan secara global pada 15 September 2016 di sela-sela penyelenggaraan forum Our Ocean Conference atau OOC tahun 2016 di Washington DC, Amerika Serikat. Dan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang memberikan komitmen untuk berbagi data sistem pemantauan kapal atau Vessel Monitoring System, VMS.
Komitmen itu sebagai langkah penting dan terobosan baru saat itu bagi pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk mendorong kebijakan penegakan hukum secara global guna membebaskan perairan Indonesia dari praktek penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Dan dalam platform GFW ini, KKP membuka data kapal-kapal perikanan yang beroperasi di 11 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP, termasuk pergerakan kapal yang terekam, sistem pemantauan kapal atau VMS. Dan publik dapat mengakses data pergerakan kapal itu secara bebas dan kapan saja di website globalfishingwatch.org. Nah, selanjutnya Mas Imam akan menjelaskan jadi bagaimana GFW ini akan membantu menangani pemberantasan illegal fishing atau IUU fishing, terus bagaimana juga kondisi armada perikanan tangkap di Indonesia saat pandemi COVID-19 ini. Itu. Selanjutnya kami persilakan Mas Imam. Halo Mas Imam. Ya baik, selamat pagi semuanya. Oke, silakan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai dan Pak Rizky, serta rekan-rekan sekalian yang telah menyediakan waktu untuk mengikuti webinar yang sudah kita jadwalkan ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas waktunya dan juga Pak Aceh sudah memperkenalkan saya sekilas tadi mengenai background pendidikan dan riwayat pekerjaan. Ya betul sekali. Jadi saya bekerja di Global Fishing Watch Indonesia sejak tahun 2017, sejak pertama kali KKP dan Global Fishing Watch bekerja sama dalam hal transparansi dalam bidang perikanan. Ya memang riwayat background saya sih lebih ke data ya. Jadi sejak pertama kali saya bekerja lulus kuliah di bidang software engineering dan akhirnya semakin ke sini sepertinya data semakin menarik gitu dalam hal analisis dengan data science dan sebagainya. Baik, langsung saja saya akan melakukan share screen saya supaya rekan-rekan dapat melihat presentasi yang akan saya sampaikan lebih detail. Baik. Sudah bisa dilihat presentasi saya kurang lebih seperti ini. Ya, sudah baik, bisa. akan mulai saja. Baik. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini judul dari atau topik dari pembahasan kita hari ini adalah tren dan analisis perilaku kapal ikan pada masa pandemi COVID-19. Tentunya kita akan compare dengan sebelum pandemi ini ya, dari data satelit dan khususnya di Indonesia gitu, karena Global Fishing Watch kan juga mempunyai data secara global, tapi dalam kesempatan kali ini saya akan fokus untuk Indonesia saja karena mungkin audiens kita juga lebih banyak dari Indonesia. Baik, presentasi kali ini sebenarnya saya ingin memulai dengan mengajak mengenang jasa beliau. Beliau adalah Pak Adi Budi Wicaksono. Beliau adalah Kasubdit Pusdal PSDKP di pusat di Jakarta, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia. Beliau meninggal pada 25 Maret yang lalu pada masa pandemi. Semoga beliau diampuni kesalahan-kesalahan dan diberikan derajat yang baik. Beliau ini adalah sangat berperan penting dalam atau besar dalam hal implementasi Vessel Monitoring System atau VMS di Indonesia. Jadi sejak proyek awal dimulainya, dari belum ada VMS sampai sekarang, VMS sudah sangat dimanfaatkan oleh Indonesia secara luas. Sebelum lebih lanjut kita membahas mengenai aktivitas kapal perikanan, saya ingin memberikan penjelasan, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizky dan Pak J mengenai Global Fishing Watch secara sekilas. Bisa akan sampaikan lagi, karena mungkin beberapa dari kita memang belum mengetahui sama sekali mengenai Global Fishing Watch.
Jadi Global Fish Watch adalah sebuah NGO internasional yang bergerak di bidang teknologi konservasi laut gitu. Dalam hal memonitor aktivitas kapal perikanan dari data satelit. Jadi situs kami bisa diakses globalfishingwatch.org. Gitu. Jadi berbeda dengan NGO-NGO konservasi yang lain seperti WWF atau RARE dan sebagainya, yang lebih ke aktivitas di site gitu kan, mungkin investigasi dan segala macam, mempromot komunitas lokal gitu dalam hal konservasi. Global Fishing Watch ini fokus hanya di dalam hal teknologi gitu. Jadi dalam hal teknologi mungkin semacam startup gitu. Jadi memang orang-orang yang bekerja di Global Fishing Watch itu dimotori oleh orang-orang yang bergerak di atau ahli dalam hal teknologi informasi dan pengolahan data gitu. Organisasi ini diprakarsai oleh Google, Skyfood, dan Oceana. Kemudian main visi kita adalah dalam hal transparansi perikanan untuk sustainability, untuk keberlanjutan perikanan di seluruh dunia. Kita menggunakan data, jadi kita mempunyai data, beberapa dari sumber data, seperti AIS atau Automatic Identification System. Kemudian kita mengambil data, juga mengolah data satelit imagery dari Sentinel, kemudian FIRS. FIRS ini adalah deteksi objek-objek di tengah laut berdasarkan intensitas cahaya, di mana kita tahu bahwa kapal ikan jika sedang beroperasi atau kapal-kapal yang lain jika sedang beroperasi di malam hari itu mengeluarkan deteksi bahwa ada cahaya di situ, cahaya lampu kapalnya gitu. Nah itu kita juga ambil datanya, kemudian dari data VMS atau Vessels Monitoring System, di mana VMS ini banyak dipakai di negara-negara yang memang terutama sektor perikanannya itu ada gitu untuk memonitor pergerakan kapal ikan di negara tersebut. Untuk keperluan tentunya untuk keperluan macam-macam seperti dalam hal safety, dalam hal mungkin analisis data, kemudian mungkin law enforcement yang dipakai biasanya sih oleh dirjen pengawasan ya. Kemudian dari data-data tersebut kita olah dengan menggunakan fishing algorithm yang sebenarnya secara detailnya itu kita mengapply atau menggunakan machine learning di situ. Di mana kita tentukan dari data itu kita bisa menentukan atau memperkirakan sebenarnya di mana terjadi aktivitas perikanan dari data AIS, dari data VMS maupun sumber data yang lain. Dari sini kita bisa membantu pemerintah atau lembaga LSM, peneliti, jurnalis, universitas, dan sebagainya dalam misi pemberantasan IUU fishing, penelitian ilmiah, liputan, investigasi, dalam rangka mewujudkan perikanan yang berkelanjutan. Kemudian kerjasama dengan pemerintahan Indonesia seperti yang sudah disampaikan tadi di awal oleh Pak Jai, itu terjadi atau berlangsung sejak tahun 2017. Saat itu pemerintah Indonesia atau KKP berkomitmen untuk bergabung dalam hal program transparansi untuk perikanan yang berkelanjutan. Sampai saat ini, negara yang sudah bergabung dalam program transparansi ini adalah selain Indonesia, menyusul Peru, Panama, dan Chile. Dan kemudian kita juga dalam tahap untuk mengajak negara-negara lain juga untuk bergabung, seperti kita juga sedang melakukan pendekatan dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, kemudian Jepang, Filipina,
dan sebagainya. Harapan kami semoga dalam beberapa tahun ke depan kita dapat mengajak beberapa negara yang lain lagi untuk berpartisipasi juga dalam program transparansi secara global ini. Kemudian peta seperti yang tadi yang dijelaskan Pak Acai bahwa platform Global Fishing Watch bisa diakses di website Global Fishing Watch. Lebih tepatnya sih globalfishingwatch.org/map. Di situ juga rekan-rekan membuka browser dan mengakses link tersebut, maka dapat dilihat di browser masing-masing bahwa kita akan melihat sebuah peta. Di situ kita bisa melihat aktivitas perikanan yang sedang terjadi. Kita bisa melihatnya berdasarkan timeline gitu. Di bawah ada time bar. Jadi bisa kita lihat pattern-nya selama seiring dengan perjalanan waktu. Misalkan dari kita punya data dari sejak tahun 2014. Saya akan sedikit tunjukkan mengenai peta Global Fishing Watch sekilas saja. Kurang lebih seperti ini peta Global Fishing Watch jika kita buka. Di sini kita memiliki beberapa layer atau sumber data di sebelah kanan, di mana fishing effort ini adalah EAS, kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi mengenai data VMS, informasi aktivitas perikanan dari VMS, dari Indonesia, dari Peru, dari Panama, dari Chile. Kemudian beberapa layer yang lain seperti layer encounters atau pertemuan kapal carrier dengan kapal ikan bisa kita nyalakan juga. Dari sini kita juga bisa play, gitu. Kita bisa play. Ada timeline di sebelah bawah. Kita bisa play. Jika kita play, maka kita akan mendapatkan visualisasi seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan visibility mengenai aktivitas perikanan yang sedang berlangsung seiring dengan berjalannya waktu gitu. Dari sini kita bisa melihat kita bisa melihat aktivitas perikanan di seluruh dunia. Tadi beberapa sumber data yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti ini. Di peta publik ini tentunya tidak semua detail mengenai data VMS kita bisa tampilkan atau kita bisa sampaikan informasinya. Seperti kita tidak menampilkan identitas kapal, seperti nama kapal, kemudian misalkan dia ukurannya juga kita tidak tahu detail pasti, karena ini untuk publik. Namun demikian kita juga sebenarnya ada untuk platform yang private yang hanya bisa dipakai oleh pemerintah saja gitu, untuk keperluan analisis yang lebih detail gitu. Namun dari data EIS kita bisa melihat informasi-informasi nama kapal dan segala macam seperti alat tangkap dan segala macam itu. Lebih detail bisa gitu. Karena dalam peta publik ini sebenarnya fokus kita hanya memberikan visibility, kemudian untuk men-trigger, men-challenge bahwa penggunanya untuk misalkan mempunyai isu di suatu tempat, kita bisa mendapatkan beberapa clue di situ bahwa memang ada aktivitas perikanan di situ atau tidak. Untuk lebih detail mengenai analisis dan sebagainya, tentunya kita itu membutuhkan kerjasama dengan KKP atau pemerintah. Gitu. Misalkan ada kebutuhan mengenai penelitian dan segala macam, atau yang lebih detail lah mengenai data lebih detail dan analisis lebih mendalam. Pada kesempatan kali ini, berikut adalah materi secara umum yang akan saya sampaikan. Yang pertama, nanti saya akan menyampaikan mengenai tren kegiatan perikanan secara umum oleh kapal ikan Indonesia skala industri, di mana kapal ini adalah kapal yang menggunakan VMS, yang ukurannya itu sesuai dengan kebijakan adalah 30 gross tonnage ke atas.
dalam kondisi normal, artinya sebelum pandemi COVID-19. Kemudian nanti kita akan bandingkan tren tersebut di masa pandemi COVID-19, mungkin ya sejak Maret atau April ya. Nanti kita bisa bedakan di mana kita akan mempunyai visibility mengenai perbedaannya. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai temuan-temuan analisis kita selama masa pandemi COVID-19 ini, kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh kapal ikan asing dari sumber data yang kita miliki, dari EAS, dari data satelit, citra satelit, terutama itu, karena kapal asing pada umumnya menggunakan EAS. Dan kalaupun tidak terdeteksi oleh EAS, maka kita menggunakan analisis dari data citra satelit. Kemudian yang menarik, isu yang sekarang hangat terjadi beberapa minggu yang lalu adalah mengenai perbudakan ABK di Indonesia. ABK Indonesia di kapal Tiongkok, kapal ikan Tiongkok. Itu ternyata juga kita bisa monitor pergerakan kapal pelaku perbudakan tersebut dari platform Global Fishing Watch. Baik, seperti yang sudah kita ketahui bahwa wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia ini terbagi menjadi 11. Mungkin tambah satu, yaitu laut lepas, karena banyak juga kapal-kapal Indonesia yang melaut di laut lepas, beroperasi di laut lepas, terutama untuk memperoleh target ikan tuna. Kurang lebih seperti ini pembagiannya WPP atau wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia, ada 11 WPP. Tiap-tiap WPP dinamakan dengan angka 3 digit, gitu. Mulai dari barat sampai timur, dari WPP 571, 572 sampai 717, 718. Kurang lebih seperti ini pembagiannya. Dari sini nanti kita akan breakdown bagaimana aktivitas perikanan yang terjadi di tiap-tiap WPP ini, trennya seperti apa. Baik, secara umum yang terjadi dalam kondisi normal, situasi normal sebelum pandemi COVID-19 ini, bahwa sejak tahun 2017 itu aktivitas perikanan yang dilakukan oleh kapal-kapal skala industri itu sebenarnya umumnya meningkat dari tahun ke tahun, dari sejak tahun 2017. Sebenarnya dari tahun 2016 ya, sejak moratorium perikanan itu dibuka kembali gitu, karena sempat waktu itu oleh pemerintah, oleh KKP, moratorium kapal asing itu diberlakukan sehingga aktivitasnya sedikit menurun. Tapi setelah itu kembali lagi aktivitas sangat meningkat pesat hingga sekarang. Dinamika naik turunnya aktivitas perikanan ini dipengaruhi pada umumnya oleh musim ikan tentunya. Di mana kita kan kondisi situasi lokasi di Indonesia itu kan di antara dua samudra dan dua benua, tentu saja terjadi perubahan musim setiap tahunnya, itu juga berpengaruh terhadap musim ikan. Dan yang kedua adalah musim hari raya gitu, di mana kalau hari raya udah mau mendekati Lebaran, biasanya kapal-kapal ikan itu pulang merayakan Lebaran. Setelah itu mungkin seminggu, 2 minggu setelahnya itu kembali naik lagi. Dan juga terjadi biasanya trennya itu di akhir tahun. Akhir tahun kapal-kapal tersebut mulai mendarat untuk merayakan mungkin tahun baru dan hari Natal, dan mungkin sampai ke Imlek juga gitu. Secara umum musim melaut dan penangkapan ikan di Indonesia adalah Februari sampai September. Secara umum itu, walaupun nanti kalau di breakdown di tiap-tiap BPP bisa jadi beda, tapi secara umum adalah Februari sampai September. Kemudian Oktober sampai Januari mulai menurun karena biasanya ada akhir tahun, ada Natal, tahun baru, dan Imlek. Tren ini terjadi secara umum seperti yang sudah saya sampaikan, namun terkecuali di WPP 717 yang tidak menunjukkan tren secara umum, karena pada umumnya WPP 717 ini adalah WPP yang belum tereksploitasi dari sejak dulu gitu. Entah kenapa, karena dari data memang menunjukkan seperti itu,
faktor-faktor yang menyebabkan mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Baik, pada slide selanjutnya saya akan menampilkan grafik yang sudah kita olah dari data VMS, kemudian kita tampilkan dalam bentuk grafik dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, mulai dari perairan barat, tengah, timur, kurang lebih seperti ini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa dari tahun ke tahun sejak 2017 itu memang aktivitas penangkapan ikan Indonesia itu pada umumnya naik gitu. Mungkin perlu dikaji secara mendalam kenapa kejadian ini terjadi, bahwa kenapa kenaikan ini terjadi gitu. Ya mungkin ikan sudah banyak gitu sehingga memang ternyata nggak berhenti-berhenti kapal ikan kita melaut, artinya kan mereka juga melaut pasti juga mendapatkan ikan kan, seperti itu kan. Karena tidak mungkin kalau misalkan melaut ikannya sedikit, tapi trennya kok malah tiap tahun naik, karena itu tidak mungkin. Pasti itu stok ikan juga pasti sebenarnya sih naik juga gitu. Mungkin karena program moratorium yang sempat dulu diberlakukan, atau mungkin kapal asing yang ukurannya gede-gede itu sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang data menyatakan bahwa kapal ikan Indonesia seharusnya mendapatkan hasil tangkapan yang baik, atau setiap tahun trennya itu selalu naik gitu. Seperti yang kita bisa lihat di sini dari perairan barat di WPP 712 terutama ini yang grafik orange di sebelah kanan, di sebelah kiri atas maaf. Itu adalah WPP yang penuh atau intens dalam hal aktivitas penangkapan ikannya di sebelah barat, WPP 712 atau Laut Jawa. 712 Laut Jawa. Disusul WPP 711 Natuna dan WPP yang lain. 572, 573 itu daerah Sumatera yang dekat dengan Samudra Hindia. Kemudian yang di tengah WPP favorit adalah di 713 dan 714. 713 ini mungkin karena masih dekat dengan Jawa, atau lebih tepatnya di Selat Makassar. Di situ kita bisa lihat trennya juga mengalami peningkatan, di mana seperti yang sudah saya sampaikan pada umumnya dinamika naik turunnya itu juga terpengaruh dari hari raya juga gitu. Misalkan ini di bulan Juni ada sedikit penurunan karena sudah mau hari raya, kemudian naik lagi gitu tidak lama kemudian. Seperti itu. Di WPP 718 di sebelah timur, ini kita bisa melihat juga sama, mengalami peningkatan juga setiap tahun. Memang seperti ini tren aktivitas perikanan di Indonesia. Mungkin juga didukung dengan setiap tahun juga semakin bertambah juga kapal yang terdaftar gitu. Skala industri yang terdaftar di KKP, sehingga juga mereka juga pasti melaut gitu. Namun tidak terjadi tren tersebut di 717. Trennya pada umumnya random malah justru. Karena memang secara umum tidak tereksploitasi, karena mungkin pengusaha juga tidak membawa kapalnya ke sana, perlu dikaji lebih dalam, atau mungkin perlu diteliti lebih lanjut. Mengapa tidak terjadi, atau apakah ini karena faktor alam di sana lautnya lebih ganas, atau bagaimana kondisinya. Mungkin dari oceanografi jika diteliti lebih lanjut apakah di sana tidak terdapat ikannya atau bagaimana, mungkin perlu dikaji potensinya gitu. Kemudian jika kita ranking aktivitas perikanan berdasarkan WPPNR, ini adalah ranking secara umum seperti ini, tidak jauh berubah dari sejak tahun 2014 mungkin. Secara umum trennya seperti ini, masih seperti ini, bahwa 718 itu adalah WPP atau perairan yang selalu penuh dengan kapal ikan dibanding dengan WPP yang lain. Nomor 1 adalah 718, kemudian menyusul 712 di Laut Jawa,
Kemudian laut lepas, ternyata juga banyak juga kapal ikan kita itu yang beroperasi di laut lepas. Namun jika kita lihat dari peta Global Fishing Watch, yang terjadi di laut lepas ini pada umumnya terjadi di Samudra Hindia, tidak terjadi di Pasifik gitu, karena mungkin entah kenapa, padahal kapal asing juga banyak juga di Pasifik, tapi kenapa kapal Indonesia ini kok kurang sepertinya, atau tidak ada yang sampai ke Samudra Pasifik gitu. Kemudian disusul oleh WPP yang lain, Natuna, kemudian WPP 573 di selatan Samudra, selatan Jawa dan Bali gitu, dan seterusnya. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai tren penangkapan ikan di WPP atau di dalam ZEE Indonesia, kemudian kita akan lanjutkan kali ini dengan bagaimana yang terjadi di laut lepas. Sama saja, sejak 2017 juga terus mengalami peningkatan hingga sekarang. 2018 sedikit penurunan, kemudian kembali rebound di 2019 hingga sekarang. Juga sangat terpengaruh oleh musim hari raya. Jika mendekati hari raya, banyak kapal yang tidak melaut. Kemudian didominasi oleh kapal-kapal dengan alat tangkap longline, rawai tuna, gitu. Dengan target tangkapan tentunya adalah ikan tuna. Kurang lebih seperti ini grafiknya mengenai aktivitas penangkapan ikan dari data VMS di laut lepas. Jadi 2019-2020 ini seharusnya sih semakin meningkat nih. Saya berharap nih bisa sampai di atas puncak yang di 2018. Jadi trennya memang semakin meningkat. Ini bagus berarti karena kita artinya potensi tangkapan secara umum nanti juga akan meningkat. Ini juga tentunya akan berpotensi juga meningkatkan ekspor karena kan ikan tuna targetnya adalah untuk diekspor. Baik, selanjutnya kita akan masuk mengenai tren aktivitas penangkapan ikan setelah COVID. Jadi sebelumnya kita tadi membahas dalam kondisi normal seperti itu, seperti yang sudah saya jelaskan, trennya adalah meningkat. Bagaimana dengan setelah COVID? Seperti kita bisa lihat di slide berikut ini bahwa persebaran COVID-19 di Indonesia kurang lebih seperti ini. Ini adalah data per 16 Mei dari situs resmi pemerintah, dari gugus tugas percepatan COVID-19. Kalau kita lihat di sini di Jawa, itu memang wabah itu mendominasi di daerah Jawa. Dan juga kita bisa lihat titik yang agak besar itu di Sulawesi Selatan. Kemudian semakin ke timur itu semakin sedikit atau semakin minor lah mengenai jumlah yang terjangkit COVID-19 per 16 Mei 2020. Tentunya ini juga pasti akan sangat mempengaruhi aktivitas perikanan di daerah-daerah yang terdampak COVID-19. Jika kita lihat di data, nanti akan kita sampaikan di slide berikutnya, COVID-19 ini tidak mempengaruhi aktivitas atau sampai sekarang belum mempengaruhi aktivitas perikanan yang dilakukan oleh kapal ikan Indonesia di laut lepas. Justru tahun 2020 ini meningkat dibanding dengan 2019 secara konsisten itu di laut lepas. Namun begitu, ternyata dari data aktivitas penangkapan ikan, COVID-19 ini sangat mempengaruhi aktivitas perikanan di WPP 711, 12, 13, dan 14. Karena ini mungkin WPP tersebut adalah WPP yang dekat dengan pusat wabah gitu di Jawa terutama gitu. Laut Jawa, Laut Natuna, dan Selat Makassar. Dan juga di Laut Banda. Penurunan ini tentunya berdampak buruk terhadap aktivitas ekonomi nelayan gitu. Namun sedikit
memberikan kesempatan untuk stock recovery di 711 sampai 714. Gitu. Nah, selama ini jika kita lihat tadi di awal bahwa ranking intensitas penangkapan perikanan di 712 itu termasuk cukup tinggi gitu dari sejak 2014. Dengan adanya penurunan ini harapannya memberikan kesempatan untuk ikan untuk stoknya untuk recovery. Semakin ke timur jika kita lihat dari data, tren pengaruh COVID-19 ini belum terlalu berpengaruh terhadap aktivitas perikanan di 715, 716, 708, 573 itu belum terpengaruh gitu. Jadi intensitasnya itu masih kurang lebih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik, jika kita lihat data atau grafik, ini kita akan melihat di WPP 717, 712, 713 kurang lebih seperti ini. Seperti yang disampaikan bahwa WPP ini adalah terpengaruh oleh dampak COVID-19, di mana aktivitas perikanannya menurun. Kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun 2019 di bulan-bulan yang sama gitu. Di sini saya memberikan warna untuk 2019 warna abu-abu. Jika kita bandingkan dengan data di tahun 2020 sejak COVID-19 ini mewabah sekitar mulai Maret, kita bisa lihat tren penurunannya terjadi di 711, 712 dan 713. Kemudian di 714 juga ternyata terjadi bahkan sejak WHO mendeklarasikan pandemi di Maret 11, tanggal 11, itu sudah terjadi penurunannya. Jika kita lihat, seharusnya sih bulan-bulan April, Mei ini adalah saatnya meningkat gitu. Di tahun 2019 jika kita bandingkan datanya. Tahun lalu bahwa di bulan April, Mei ini seharusnya aktivitasnya meningkat nih, tapi kita lihat justru sekarang masih belum setinggi tahun yang lalu gitu, peningkatannya. Kemudian WPP 715 bergerak ke timur, kita ini belum terpengaruh, sepertinya grafiknya ini masih sama gitu. Jadi artinya nelayan atau kapal-kapal skala besar kita gitu di WPP ini itu masih ya tidak ada bedanya dengan tahun 2019. Demikian juga yang terjadi di 716 di Laut Sulawesi di Bitung ke utara itu belum juga terpengaruh oleh dampak COVID-19. Kemudian kita lihat di 718 juga pattern-nya juga masih belum terpengaruh, tapi ada sedikit kecenderungan turun mulai dari awal Mei 2020. Nanti kita bisa tetap monitor apakah nanti ini ujungnya turun ataukah malah justru naik lagi gitu. Tapi sepertinya sih belum akan turun lagi. Kemudian ini di 573 di selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, pada umumnya kapal-kapal di sini juga mentarget ikan tuna, itu juga belum mengalami penurunan atau terdampak oleh COVID. Di laut lepas justru konsisten. Tahun ini aktivitas penangkapan ikannya itu konsisten, lebih besar daripada tahun 2019, tidak terpengaruh sama sekali sepertinya di laut lepas. Setelah kita teliti, memang aktivitas nelayan di Pantura itu memang terjadi penurunan karena harga ikan turun ternyata. Kalau kita baca di berita di Antara, di Detik juga ada bahwa memang betul ternyata dampak dari COVID-19 ini memang nelayan tidak melaut karena harga ikan turun sehingga takut rugi. Namun demikian di Indonesia Timur justru potensinya sama saja atau mungkin semakin meningkat karena trennya meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah
kita harus tetap menjaga distribusinya. Takutnya nanti kalau distribusi tidak terjaga, supply chain terganggu, akhirnya juga membuat para nelayan juga malah tidak melaut seperti yang terjadi di Pantura. Kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya adalah mengenai illegal fishing yang terjadi di masa pandemi ini oleh kapal asing. Tentunya kita juga selalu berkomunikasi dengan PSDKP jika kita menemukan temuan-temuan mengenai aktivitas illegal fishing. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa laut-laut yang rawan mengenai terjadinya illegal fishing itu adalah Selat Malaka, Laut Natuna, dan Laut Sulawesi. Ternyata ini sampai pada saat pandemi COVID-19 ini juga masih saja terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, pemerintah terus berkomitmen untuk tetap intensif berpatroli di daerah-daerah rawan tersebut selama pandemi. Ini tentunya patut kita apresiasi. Dan ternyata beberapa waktu yang lalu patroli tersebut juga membuahkan hasil. Ini harus terus dipertahankan. Dan tentunya kita juga kalau menemukan temuan-temuan kita akan terus komunikasi dengan pihak PSDKP. Beberapa contoh mengenai kasus illegal fishing yang marak terjadi di Laut Natuna memang pada umumnya terjadi dari arah utara, dari Vietnam. Kapal-kapal ikan mereka banyak yang masuk. Terdeteksi di bulan Februari 2020 ini sudah mulai masuk. Dari beberapa data EAS yang kita deteksi bahwa memang ternyata ada nih data EAS yang menunjukkan bahwa sepertinya kapal ini adalah kapal ikan ini. Tidak mungkin polanya seperti itu bukan kapal ikan. Gitu. Apalagi ini dari Vietnam, langsung kita curigai, kita lakukan penelitian lebih lanjut di area tersebut di Februari 2020. Kemudian kalau kita lihat di peta, kita plot di map bahwa terjadinya adalah di sebelah timur. Di sebelah timur di perbatasan dengan Malaysia. Bisa kita lihat bahwa di bulan berikutnya, di Maret 2020, ternyata terjadi lagi. Ternyata ini adalah sinyal ice yang sama dengan yang terjadi di Februari, di bulan berikut, di bulan sebelumnya gitu. Memang sinyal AS dari kapal tersebut adalah kapal yang memang sering keluar masuk di Laut Natuna Utara. Sampai saat ini kapal ini masih kita target karena kemungkinan masuk lagi di suatu saat nanti, saya percaya itu. Karena ini memang sudah kita deteksi bahwa sejak 2019 terdeteksi sinyal AIS dari kapal ini memang selalu keluar masuk dari 2019. Membuktikan bahwa memang mereka target operasinya atau fishing ground-nya adalah di daerah-daerah ini yang rawan sebelah timur. Di bulan Maret 2020 di sebelah barat Laut Natuna, PSDKP berhasil menahan 5 kapal Vietnam di barat Laut Natuna. Ini tentunya prestasi yang baik dari PSDKP. Kemudian akhirnya kita Global Fishing Watch juga fokus untuk mengamati atau melakukan analisis di sebelah barat Natuna. Kalau kita lihat masuknya jauh, kalau kita lihat dari Vietnam kan jauh di utara, tapi ternyata intrusinya itu masuk sampai di selatan Natuna seperti ini. Artinya kan memang niat sekali gitu. Ancamannya memang sangat tinggi. Dari hasil penelitian data Global Fishing Watch, kita berhasil menemukan memang ternyata dari data EAS beberapa sinyal yang kita duga kapal Vietnam dari data AIS memang terdeteksi waktu itu di bulan Maret hingga April 2020 di daerah ini ternyata juga polanya seperti itu. Mereka polanya itu beroperasi di
dekat perbatasan, dekat garis batas ZEE, kurang lebih keluar masuk, dan memang seperti ini polanya. Kemudian jika kita lihat dari data citra satelit bahwa kita bisa lihat ternyata kalau kita amati dari citra satelit itu penampakannya seperti ini. Kita bisa duga kuat bahwa inilah kapal-kapal Vietnam karena memang mereka selalu menjaga jarak. Kita lihat selalu beroperasi secara berpasangan seperti ini. Karena memang alat tangkap yang mereka gunakan adalah alat tangkap pertrol karena harus dilakukan atau dioperasikan oleh 2 kapal gitu kan. Sehingga ini berpasangan seperti ini jika kita lihat di citra satelit. Kemudian di Laut Sulawesi di bulan April, masih di tanggal 17 April, terdeteksi sebuah kapal yang berbendera Vietnam itu masuk di WPP 716 di daerah utara di Laut Sulawesi. Kapal ini kita analisis mereka akan kembali ke Filipina di Davao, di pelabuhannya itu asalnya di Davao. Sebelumnya mereka beroperasi di Samudra Pasifik, di fishing ground-nya di Samudra Pasifik. Namun sambil kembali ke Davao melewati WPP 716 ternyata diduga mereka juga sempat melakukan aktivitas penangkapan ikan di 716. Kemudian oleh PSDKP berhasil ditangkap pada tanggal 22 April dan dibawa ke Bitung. Kapal ini juga sama kita deteksi adalah kapal yang merupakan repeat offender atau sudah berkali-kali beroperasi di daerah ini sejak tahun 2019. Jadi sambil mereka itu kembali ke pelabuhan, menyempatkan diri mereka melakukan pergerakan yang mencurigakan atau kemungkinan melakukan operasi penangkapan ikan di WPP 16. Kapal ini bernama Seng Tengkun 66 dengan alat tangkap longline tuna. Dari kapal tersebut kita menemukan sinyal-sinyal EAS dari buoy atau alat pelampung seperti ini yang sering dipakai di alat tangkap longline tuna untuk membantu melakukan penangkapan ikan. Jadi alat-alat berwarna orange ini adalah pelampung alat tangkap yang berfungsi untuk menebar pancing sepertinya. Jadi dari sini ini ternyata juga ada EAS-nya. Jadi kita tahu alat ini setelah dilepas ke laut posisinya ada di mana. Karena memang panjang longline itu bisa puluhan kilometer gitu. Jadi supaya tetap terdeteksi pancingnya di situ setelah kita tebar maka diperlukan EAS juga, ditaruh EAS juga di alat ini. Dari analisis Global Fishing Watch bahwa ping dari alat ini juga terdeteksi di dekat posisi kapal Seng Tengkun 66 tadi itu. Seperti kita lihat di sini bahwa sinyal-sinyal AIS-nya itu terdeteksi. Saya berikan gambar-gambar yang berwarna-warni, di mana yang kuning ini adalah transmisi dari kapal Seng Tengkun 66. Kemudian warna-warna yang lain ini adalah warna-warna dari buoy atau pelampung tadi. Dari data ini kita bisa saksikan bahwa kemungkinan kapal-kapal ini juga menaruh pelampung-pelampung tersebut karena memang terdeteksi ping EAS-nya, sehingga diduga kuat kapal tersebut juga melakukan aktivitas penangkapan ikan di daerah WPP 716. Bisa diikuti beritanya di detik.com, sudah diliput juga. Baik, selanjutnya dari data Global Fishing Watch kita juga bisa menganalisis pergerakan kapal ikan atau dalam kaitannya yang isu yang sekarang terjadi adalah
perbudakan, praktek perbudakan yang terjadi pada ABK-ABK Indonesia di kapal-kapal Tiongkok. Tentu saja ini terjadi karena banyak faktor gitu. Faktor terutama yang memperkuat atau mendukung aktivitas perbudakan itu terjadi adalah terjadinya praktek transshipment atau alih muat. Itu sangat mendukung sekali terjadinya praktek-praktek perbudakan. Dalam hal ini yang terjadi pada beberapa ABK Indonesia kemarin yang viral itu di kapal Longsing dari Cina itu adalah di daerah Pasifik, di bulat merah yang saya lingkarin ini. Itulah mereka melakukan aktivitas perikanan yang sangat lama. Karena target mereka adalah ikan tuna, dan juga ternyata ditemukan tangkapan hiu juga gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa bahwa target tuna inilah target yang bernilai ekonomi tinggi, sehingga kapal ikan supaya tetap dapat beroperasi lama di laut tentunya harus diperlukan transshipment atau alih muat dengan kapal-kapal kargo. Dari praktik ini kapal ikan yang beroperasi di situ itu bisa setahun bahkan 2 tahun di laut gitu. Hal ini yang sangat mendukung terjadinya aktivitas praktik perbudakan. Kalau kita lihat salah satu contoh dari kapalnya adalah Longsing 608. Ini terjadi kurang lebih kapal ini melaut dari sejak bulan November 2018, dan jika kita pantau dari Global Fishing Watch, dari peta Global Fishing Watch, kapal ini masih melaut hingga sekarang, belum kembali lagi ke Cina. Kemudian kita juga bisa deteksi di platform Global Fishing Watch bahwa kapal ini juga bertemu dengan kapal yang lain gitu, artinya mereka satu grup gitu, kapal longsing yang lain gitu. Kemudian terjadi juga transshipment dengan kapal karier. Kemudian selama beroperasi kapal-kapal tersebut singgahnya itu beristirahat sebentar mungkin di Samoa dan Fiji, mungkin itu istirahat sebentar, dan mereka singgah di Samoa dan Fiji. Setelah itu melaut lagi, lama lagi di laut, seperti itu polanya. Ini kita bisa lihat juga, saya sudah membuat satu link untuk memonitor kapal-kapal tersebut. Ini foto salah satu kapalnya, kapal Tianyu 8, di mana salah satu ABK Indonesia dari hasil investigasi meninggal di kapal ini dan dilarung dari kapal ini. Berikutnya adalah gambar di mana visualisasi yang bisa kita peroleh dari peta Global Fishing Watch. Saya nanti akan tampilkan. Saya sudah sediakan satu workspace yang berisi kapal-kapal ikan tersebut, mulai dari Longsing 605 hingga Tianyu. Kita bisa monitor pergerakan kapal ini, taruhlah dari 2018, itu jika kita play, kebetulan ini sudah saya rilis kapalnya, sudah di search dan sudah kita pin di sini. Kita bisa saksikan bahwa kapal ini memang melaut sangat lama, dan daerah operasinya di daerah Pasifik, di Kepulauan Marshall, dan melaut mereka selalu berkelompok seperti itu. Dan jika sudah ada hasil tangkapan, biasanya mereka menunggu kapal kargonya datang gitu. Kapal kargo dengan rivernya itu datang. Kita bisa lihat di sini mereka singgah di negara Fiji, kemudian melaut lagi gitu.
baik kita bisa percepat saja bahwa sampai akhirnya di bulan April kemarin kapal Longsing 605 dan kapal Tianyu akhirnya mendarat ke Busan di Korea Selatan dan akhirnya kasus perbudakan ini terbongkar. Baik, sebagai penutup, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, dari beberapa praktek illegal fishing maupun perbudakan, sebenarnya beberapa langkah-langkah sudah dilakukan oleh pemerintah, investigasi, dan segala macam. Namun sebenarnya yang lebih utama adalah kita harus menindak agen-agen ilegal yang menjalankan atau berpartisipasi dalam praktik perdagangan manusia ini yang melibatkan ABK, yang di mana ABK adalah sebagai korbannya. Kemudian mungkin kita bisa berkolaborasi dengan negara Pasifik, misalkan Fiji dan Samoa, dalam hal penanggulangan perbudakan ABK ini, karena pada umumnya Fiji, Samoa ini adalah tujuan-tujuan singgah kapal-kapal ikan tersebut, mungkin beristirahat atau memperoleh supply sebelum kemudian kembali melaut gitu. Mungkin inspeksi kita bisa kerjasamakan dengan pemerintah setempat. Untuk kapal-kapal yang dari Tiongkok yang fishing ground-nya di Samudra Hindia mungkin juga melakukan praktik perbudakan. Kalau kita lihat dari layar transshipment tadi, dari tempat di mana kapal-kapal ikan bertemu dengan kapal-kapal kargo, ternyata terjadi juga di Samudra Hindia, dan juga itu rawan dari kapal-kapal Tiongkok yang mempekerjakan ABK Indonesia, di mana potensi perbudakan terjadi di situ. Mungkin suatu saat nanti saya membayangkan bahwa pada saat kapal itu pulang ke Tiongkok melewati Selat Malaka atau Laut Natuna, itu bisa dicek gitu, bahwa kalau misalkan ada ABK yang butuh pertolongan, kita bisa bantu gitu secara langsung gitu. Kemudian Global Fishing Watch tentunya selalu membuka kolaborasi untuk melakukan koordinasi dalam hal penanggulangan praktik IUU fishing, baik dengan pemerintah maupun dengan lembaga-lembaga yang lain. Kurang lebih seperti itu, Pak Jai, presentasi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, dan saya kembalikan ke Pak Jai. Silakan Pak Jai. Oke, terima kasih sekali Mas Imam, pemaparan yang menarik mengenai data-data dan informasi dari perairan Indonesia ya, terutama tentang keberadaan kapal-kapal perikanan di perairan Indonesia. Jadi tidak hanya bisa memantau keberadaan kapal-kapal perikanan Indonesia, tapi juga ternyata bisa memantau juga kapal-kapal perikanan dari luar Indonesia. Seperti itu. Dan kita masuk pada sesi diskusi kali ini. Untuk sementara saya bagi jadi 3 termin atau sampai waktunya habis nanti, dan termin pertama sudah ada 3 penanya. Pertama dari Luhde Suryani, ini kontributor Mongape di Bali. Kemudian ada Muslim Ambari, juga kontributor Mongape di Jakarta, dan Pak Noir Purba dari Fakultas Kelautan Unpad ya, Universitas Pajajaran Bandung. Oke. Penanya pertama Mbak Luhde Suryani, tapi karena dia tidak bisa mengakses mic-nya, jadi saya akan bacakan pertanyaannya. Jika sistem GFW ini bisa diakses publik, terutama oleh pengusaha perikanan kapal laut, apakah mungkin mereka bisa mensiasati alat tangkapnya atau aktivitasnya agar tidak terpantau oleh sistem GFW? Melakukan fake aktivitas agar seolah-olah legal,
kemudian apa yang bisa dilakukan, atau mekanisme apa yang bisa mencegahnya, atau bagaimana penegakan hukumnya gitu ya, mungkin seperti itu. Gitu Mas Imam. Yang kedua, jadi kita rangkum saja pertanyaannya dari tiga penanya ini. Penanya kedua, Mas Muslim Ambari, silakan Mas Muslim. Halo. Halo Mas Muslim. Iya. Halo. Iya. Halo. Ya, ya, sudah masuk. Silakan. Ya, sudah. Selamat pagi, Mas. Oh, ada beberapa pertanyaan ini menarik sekali kan untuk bahasan tentang data tentang pergerakan kapal ikan saat ini ya. Saya fokus ke 3 pertanyaan yang dari tadi saya pengen tanyakan. Pertama, tentang laut lepas nih. Tadi kan Mas Imam udah berbicara tentang kondisi kapal ikan yang beroperasi di laut lepas. Sebenarnya kondisi sekarang itu seperti apa kapal-kapal ikan yang ada, kapal-kapal ikan dari kita yang beroperasi di sana di laut lepas? Karena beberapa kali saya bertemu dengan Menteri KP, baik waktu masih sama Bu Susi, baik begitu juga dengan sekarang Pak Edi, dan juga Dirjen Perikanan Tangkap Pak Zulfikar Muhtar, berkali-kali mengakui bahwa jumlah kapal Indonesia itu masih sangat minim. Itu terjadi sejak moratorium kapal X asing diberlakukan pada 2014. Maksudnya, di satu sisi Indonesia juga kan ingin memanfaatkan potensi besar yang ada di laut lepas ini dengan tangkapan tuna, cakalang, dan tongkol. Tetapi di sisi di saat yang sama juga sumber daya dan armada perikanannya juga sangat terbatas. Saya masih belum memahami apakah kondisinya akan berdampak negatif atau bagaimana. Cuma mungkin Mas Imam bisa menjelaskan apakah akan, semoga ini bisa dijelaskan ya. Mohon maaf jika agak sedikit melenceng. Kuota Indonesia di sana itu apa akan tetap sama atau memang secara perlahan akan dialihkan ke negara lain ya, Mas Imam? Mohon jika tahu mungkin dijelaskan, tapi kalau mungkin kurang bisa menjelaskan detail, tidak apa-apa, saya di skip juga, semoga bisa ya. Yang kedua, tentang kebijakan untuk hukum internasional. Yang kedua dulu deh, itu yang ketiga. Tentang menghidupkan kembali ekonomi untuk Indonesia di laut lepas ini kan menjadi perbincangan dari beberapa tahun sebelumnya, terutama sejak moratorium X asing ini diberlakukan. Tapi sampai detik ini juga sepertinya pemerintah Indonesia masih kesulitan untuk mencarikan solusi yang ideal, karena satu-satunya cara itu mungkin penyediaan armada tangkap yang memadai ya, Mas Imam ya. Sebenarnya kebijakan apa yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah jika memang sampai sekarang masih seperti belum menemukan solusi yang ideal? Karena bagaimanapun selama ini sebelum 2014 itu kan Indonesia menggantungkan diri untuk produktivitas di laut lepas itu kepada kapal X asing yang tonasenya besar-besar dengan modal juga yang sangat besar mereka. Saat ini Indonesia terkendala dari sisi regulasi mungkin, tapi apakah memang ada yang lain sehingga laut lepas bisa dioptimalkan kembali untuk mendukung perekonomian negara? Itu yang kedua. Yang terakhir tentang perbudakan. Tahun 2015 kita sempat heboh ya dengan kasus Benjina di Maluku. Itu juga seperti gimana ya, mengendap walaupun mungkin harusnya ada kabar berikutnya. Tahun ini semoga kasus-kasus seperti itu tidak kembali mengendap dan clear sampai detik terakhir seperti apa kasusnya. Untuk Indonesia sudah jelas ada penanganan secara hukum Indonesia. Karena kejadian kemarin yang kapal dari RRT ini ada di Pasifik ya, yang tadi saya lihat dari penjelasan Mas Mati. Sebenarnya kalau kejadian seperti itu, apakah hukum internasional masih bisa menembus untuk menindak kapal-kapal ikan pelaku IUU fishing dan juga perbudakan atau slavery ini, ataukah memang tidak bisa sehingga selalu luput? Bahkan di Indonesia sekalipun Benjina, padahal ada di wilayah Indonesia, Benjina tidak ada yang tahu setelah sekian lama. Ini di laut lepas. Apakah memang hukum internasional bisa atau tidak? Sekian, terima kasih.
Baik. Oke, terima kasih sekali Mas Muslim. Terus kemudian lanjut ke penanya ketiga, Pak Noir Purba. Pak Noir, apakah monitor? Baik, Iya, sudah kedengaran suara saya, Pak J? iya, silakan. Sudah kedengaran. Oke. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak J dan Pak Imam. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Mungkin saya pertama mungkin akan melanjutkan pertanyaan dari Bu atau Bapak ya, Bu Lehde Suryani tadi gitu. Jadi kalau secara logika saya sebagai pemakai pengguna kapal asing gitu, artinya ketika akan sampai ke zona ZEE-nya Indonesia atau daerah teritori Indonesia, mungkin saya akan mematikan VMS saya gitu. Nah, apakah VMS ini secara teknisnya ketika dia tidak ada sinyal akan mengeluarkan SOS gitu? Karena dalam beberapa GPS tracker yang saya pakai, ketika dia tidak ada sinyal melalui GSM-nya, dia akan mengeluarkan sinyal SOS untuk didapatkan kembali. Dalam pengertian saya begini sih, ketika dia akan memasuki perairan Indonesia, dia akan mematikan VMS-nya, kemudian dia mengirimkan SOS-nya yang kita mungkin akan bisa nge-trackingnya. Di manakah kapal-kapal asing itu akan berada gitu. Nah, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat ada grafik aktivitas penangkapan perikanan ya sejak tahun 2017, Mas Imam. Kalau tidak salah tadi ada berbagai alasan kenapa itu naik pada tahun 2017. Apakah ada kemungkinan mungkin karena selain tadi saya tidak mendengar apakah ada kemungkinan VMS yang dipasang itu bertambah gitu sejak tahun 2017 sehingga grafiknya naik. Nah, itu tadi alasan itu tadi mungkin tidak dipaparkan. Apakah memang itu ada kemungkinan di situ? Apakah memang kemungkinan memang jumlah kapal kita bertambah atau dan segala macam. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga adalah saya kira tadi dengan grafik dan tracking si kapal itu sangat bagus sekali saya lihat. Lalu pertanyaan saya adalah bagaimana koordinasinya dengan para stakeholder yang langsung ke lapangan gitu seperti Navy dan PSDKP? Apakah mereka mempunyai engineer gitu seperti di GFW ini sendiri yang mengolah data itu? Apakah memang dari GFW sendiri yang memberikan informasi ke angkatan laut dan sebagainya sehingga mereka langsung eksekusi di lapangan gitu? Dan ke siapa saja ini bisa langsung koordinasinya gitu. Yang terakhir mungkin pertanyaan saya adalah dalam pandemi COVID ini tadi ada grafik agak turun sedikit gitu. Bagaimana dengan aktivitas dari negara-negara lain? Apakah mereka memang menurunkan juga penangkapan ikan terutama di daerah kita dan daerah sekitar kita gitu. Terima kasih Mas Imam dan Pak J. Oke, terima kasih sekali. Agak lebih satu kuotanya, jadi 4 pertanyaan. Oke. Tapi silakan langsung aja Mas Imam untuk menjawab pertanyaan dari 3 penanya ini. Silakan dari Mbak Luhde Ambari di Bali ya. Mbak Luhde Suryani di Bali, Mas Muslim Ambari di Jakarta, dan Pak Noir Purba dari FK Unpad Bandung. Baik, yang pertama saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Mbak Luhde ya, di Bali. Jadi pertanyaan adalah apakah memungkinkan dari kapal ikan yang beraktivitas di laut itu menyiasati supaya tidak terdeteksi dari alat tangkapnya, begitu, dari alat VMS-nya gitu kan. Ya, dari data yang masuk memang kita juga melakukan analisis data integrity, artinya data integrity itu banyak aspeknya kayak data completeness, ya kan, data validity gitu. Timeliness juga kan. Dalam hal completeness kita juga melakukan pengecekan apakah VMS-nya komplit nih, misalkan suatu kapal komplit gitu. Komplit itu artinya dia selalu mengirimkan sinyal gitu kan. Dan idealnya itu memang dari alat-alat VMS yang dipasang oleh kapal-kapal ikan Indonesia itu mengirimkan sinyal itu 1 jam sekali gitu. Jadi kita bisa cek misalkan dia kehilangan sinyal misalkan sehari kan seharusnya minimal maksimal 24 jam 24 transmisi berarti kan 24 jam gitu untuk satu kapalnya gitu. Itu kita bisa analisis kalau misalkan dia missing 1 atau 2 sinyal berarti missing 1 jam atau missing 2 jam itu sebenarnya masih tidak masalah gitu. Tapi kita juga mendeteksi terjadi memang missing itu memang banyak gitu, misalnya bisa sampai hari gitu, 2 hari, 3 hari, bahkan seminggu kita nggak tahu kabarnya gitu. Ada memang yang seperti itu. Dan tentunya kita juga yang seperti ini kita sajikan dalam bentuk laporan ke
KKP, dalam hal ini adalah Ditjen PSDKP, bahwa kita biasa sih kita kita memberikan report bahwa daerah misalkan WPP tertentu itu banyak terjadi missing atau data VMS-nya tidak komplit gitu. Seperti itu terjadi gitu. Dan kita sudah tahu daerah-daerah mana saja tuh yang perlu misalkan dicek dan biasanya dari Ditjen PSDKP juga dari report-report tersebut juga melakukan follow up, memberikan peringatan kepada pengusahanya kalau memang datanya nggak komplit atau mungkin bisa jadi terjadi karena beberapa faktor kan, karena mungkin alatnya rusak gitu, selain karena memang disengaja. Ya kalau memang alatnya rusak kan itu berarti harus diperbaiki kan, berarti harus diganti kah alatnya atau diperbaiki. Nah, itu bisa di follow up seperti itu gitu. Tapi tentunya ini tetap dilakukan follow up oleh teman-teman atau rekan-rekan di PSDKP. Jadi memang mungkin sekali bahwa aktivitas ini memang terjadi terutama untuk kapal-kapal VMS. Kan tetapi dari analisis data integrity paling tidak kita level data completeness VMS itu adalah sekitar lebih dari 90%, which is itu adalah bagus gitu, bahwa kapal-kapal ikan kita itu memang patuh untuk tetap menyalakan VMS-nya gitu. Jadi memang kalau misalkan data completeness-nya levelnya mungkin di bawah 80% itu sudah tanda tanya itu kenapa ini gitu kan. Tentunya itu menjadi tandanya mungkin berarti kalau banyak yang nggak komplit berarti mungkin kemungkinan terjadinya IUU fishing juga banyak gitu. Mungkin mereka melakukan transshipment dengan kapal asing yang dari luar gitu. Mungkin pergi ke daerah perbatas, akhirnya transshipment, kita nggak tahu. Itu bisa saja terjadi gitu. Tapi kalau melihat dari level data completeness-nya itu kemungkinan terjadi sangat kecil gitu. Kalau datanya komplit. Kalau seperti itu jawaban dari saya. Kemudian yang kedua menjawab pertanyaan dari siapa tadi? Yang kedua penanya siapa namanya? Saya lupa Pak. Mas Muslim ya? Iya. Muslim Abadi. Ya, dari Mas Muslim, bagaimana yang terjadi di laut lepas gitu. Padahal dari pemerintah mengatakan bahwa kita kekurangan armada di laut lepas gitu kan. Apakah itu kapal asing bisa diaktifkan lagi atau bagaimana? Nah, itu sebenarnya terserah kebijakan pemerintah ya, tapi dari data yang dapat kita monitor dari VMS itu kapal-kapal yang beroperasi di laut lepas itu hanya sekitar 300 sampai 400 kapal gitu. Kalau itu dibandingkan dengan data kapal-kapal ikan di negara lain ya itu jauh sekali. Ya, jauh gitu. Memang sangat jauh, tapi kita trennya selalu meningkat gitu. Artinya apa? Artinya ya jumlah kapalnya memang meningkat yang melaut di laut lepas, which is itu bagus, berarti ada peningkatan gitu. Tapi memang kalau dibandingkan dengan jumlah kapal negara-negara lain memang masih jauh gitu. Dari sisi jumlahnya maupun kapasitas melautnya gitu memang masih jauh kalau dari negara-negara yang lain kayak misalkan Taiwan atau lagi ya Taiwan, kemudian Filipina gitu. Itu memang kapal-kapalnya kapal-kapal yang sudah besi gitu kan, yang bisa daya jelajahnya memang jauh gitu. Tapi dengan 300-400 kapal ini yang menunjukkan peningkatan setiap tahun itu menurut saya juga sebuah peningkatan juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah bahwa memotivasi untuk mengadakan atau mendukung kapal-kapal tersebut untuk selalu bertambah untuk beroperasi di laut lepas gitu. Pada umumnya yang beroperasi di laut lepas ini adalah kapal-kapal ikan yang berasal dari Sumatera, kemudian Jawa, dari Jakarta, dan dari Bali. Itu mereka biasanya ada pengusaha yang mengarahkan kapalnya beroperasi di laut lepas gitu. Sumatera itu misalkan di Sibolga itu banyak yang ke laut lepas Samudra Hindia, kemudian di Jawa, Jakarta, dan dari Bali dan Pasar. Kemudian mengenai kasus perbudakan yang terjadi itu secara hukum internasional bagaimana? Sebenarnya saya tidak berkapasitas untuk menjawab pertanyaan ini karena saya bukan ahli hukum.
Tapi saya percaya bahwa pemerintah Indonesia akan selalu melakukan improvement dalam hal pencegahan terutama ya. Karena sepertinya secara internasional kalau sudah terjadi kasus seperti ini memang sulit karena memang negara pelaku seperti misalkan contohnya Tiongkok pasti mereka akan bertahan bahwa mereka tidak melakukan perbudakan kok karena memang kondisinya memang seperti itu, sudah kesehatannya terganggu dari sejak awal, pasti mereka akan selalu berkilah seperti itu. Tapi sebenarnya dari sisi kita di Indonesia ini kita hanya bisa melakukan pencegahan gitu supaya tidak terjadi, seperti melakukan edukasi terhadap ABK gitu kan. Jadi mereka harus paham kontrak sebelum mereka berangkat harus dipahami karena kebanyakan memang nggak paham kontraknya gitu. Jadi kalau nggak paham main tanda tangan aja sebelum bekerja kan itu bahaya gitu. Ada term-term kontrak yang sebenarnya membahayakan mereka itu mereka juga nggak sadar sebenarnya. Edukasi kemudian sudah dibantu oleh beberapa LSM yang saya percaya ada beberapa LSM yang membantu pemerintah dalam hal improvement dalam proses recruiting dan sebagainya ini. Terutama menertibkan agen-agen yang memang nakal ya, karena memang mereka niatnya hanya untuk mencari keuntungan saja. Kemudian mengenai pertanyaan dari Pak Noer dari Bandung mengenai EAS ya, alat EAS itu bagaimana? Apakah kalau misalkan dimatikan kita masih tetap monitor atau bagaimana? Baik, data EAS ini sebenarnya kalau kita bisa lihat itu adalah lebih jelek daripada data VMS karena seperti saya kemukakan tadi bahwa kalau kita melihat data VMS itu kita level Indonesia itu completeness-nya itu di atas 90%, itu ada bagus. Sedangkan data AIS itu bisa bervariasi gitu, bisa jadi memang dalam sehari itu kita bisa hanya dapat beberapa transmisi saja, mungkin 3 itu udah memberikan clue buat Global Fishing Watch untuk melakukan analisis berikutnya dari tren tentunya. Misalkan banyak memang kapal-kapal ikan dari utara itu memang kalau dia tuh masuk ke Laut Natuna itu memang aisnya mati, kemudian mereka nyala lagi pada waktu sudah di Samudra Hindia gitu. Ya memang seperti itu trennya, tapi kita bisa menganalisis dengan didukung dari sumber data yang lain, misalkan data Sentinel atau citra satelit gitu. Seperti pada contoh analisis yang terjadi di Natuna kemarin yang kita lakukan bahwa memang pada umumnya memang kapal ikan Vietnam itu tidak menggunakan AIS, tidak menggunakan VMS gitu. Tapi kita bisa deteksi satu sinyal VMS satu sinyal AIS dari sebuah kapal Vietnam itu sudah menjadi petunjuk buat kita untuk melakukan investigasi lebih lanjut, misalkan dengan melihat data citra satelitnya gitu. Kita deteksi misalkan ada beberapa ping, karena ping itu tidak harus selalu berasal dari kapal ikannya gitu, bisa jadi itu berasal dari alat tangkapnya seperti buoy yang tadi saya tunjukkan, atau mungkin dari device AIS yang memang grade-nya tuh low level gitu atau kelasnya kelas B gitu kan. Dimana kelas B itu pasti tidak sebagus dengan kelas A karena AIS itu ada beberapa kelas. Nah, itu kita dapatkan beberapa ping saja itu sudah melakukan kecurigaan lebih lanjut, pasti kita akan cek lagi dengan data satelit. Kalau dari data satelit kita menemukan foto-foto seperti yang sudah saya tampilkan tadi, ada clue, kita langsung komunikasikan dengan pihak PSDKP. Biasanya kita akan membuat laporan analisis, kita sampaikan ke PSDKP gitu. Ya beruntung kalau misalkan ada kapal patroli yang dekat dengan lokasi, ya bisa diintercept gitu kan. Namun jika misalkan belum ada kapal yang di situ, misalkan belum ada kapal orka di situ, ya biasanya sih data itu di-keep, kita pelajari gitu. Polanya kita pelajari dulu gitu, misalkan ternyata bulan depan nih masuk lagi ping yang sama, wah berarti intensitasnya makin tinggi nih. Dengan demikian
pemerintah bisa mendapatkan feedback untuk strategi operasi selanjutnya gitu, misalkan di waktu-waktu berikutnya gitu. Memang itulah challenge gitu. Jadi memang idealnya operasi di laut itu memang idealnya kalau pas ada target kita operasi, kalau nggak ada target ya nggak usah operasi karena itu pemborosan juga gitu kan. Idealnya seperti itu. Namun dengan pattern yang bisa kita pelajari itu sangat membantu sekali. Ya mungkin kita deteksi hari ini ada kapal ikan asing masuk gitu. Ya hari ini nggak harus ketangkap hari ini juga gitu. Biasanya kalau sudah begitu tuh mereka akan di waktu-waktu berikutnya mereka akan masuk lagi karena itu memang sudah daerah fishing ground-nya mereka sudah tahu kan mereka di situ banyak ikan. Kita pelajari dari situ kita bisa merencanakan apa namanya pemerintah bisa merencanakan untuk melakukan patroli di situ. Dan biasanya sih kita koordinasi dengan PSDKP karena kita dekat dengan Pusdal PSDKP. Dahulu kita punya Pak Adi yang seperti di awal presentasi saya sebutkan kita berduka karena kehilangan Pak Adi Wicaksono karena beliau itu sangat besar perannya dalam hal penegakan hukum atau monitoring terutama kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia. Gitu. Kemudian tadi pertanyaan mengenai grafik, mengenai tren aktivitas penangkapan ikan. Itu apakah mungkin memang itu memang VMS-nya yang naik atau jumlah kapalnya yang naik? Jadi dalam melakukan analisis data VMS tersebut, kita lagi-lagi sebelumnya kita tentunya melakukan data integrity check gitu seperti data completeness. Kita yakin bahwa 90% komplit itu berarti akan memberikan hasil analisis yang akurat daripada misalkan komplitnya hanya mungkin 70 atau mungkin di bawah itu 50% apalagi gitu kan. Kalau ya itu kita pastikan dulu datanya komplit, kemudian datanya tidak ada duplikasi, itu yang penting. Karena data duplikasi juga berpengaruh, misalkan kan sistem juga kadang-kadang error atau mungkin ada kesalahan sehingga duplikasi data menyebabkan datanya itu double. Kalau dianalisis double sehingga hasilnya menurut kita naik, tapi sebenarnya sama saja kan, bisa saja seperti itu. Tapi itu sudah kita cek bahwa kita tidak menganalisis data yang duplicate gitu, karena itu hasil outputnya pasti akan menghasilkan interpretasi yang keliru juga gitu. Kita sudah pastikan itu. Dari data kenaikan aktivitas penangkapan ikan ini terutama ya memang jumlah kapal memang naik dari tahun ke tahun yang terdaftar tadi. Memang sebenarnya naik, dengan naiknya jumlah kapal tentunya aktivitas perikanan secara keseluruhan juga akan meningkat juga gitu. Menarik untuk meneliti apakah aktivitas peningkatan tersebut juga per kapalnya juga naik, itu kita bisa kaji lebih lanjut sebenarnya. Sebenarnya bisa gitu. Tapi kan saya pada saat ini kesempatan kali ini secara umum saja memberikan gambaran bahwa terjadi memang peningkatan aktivitas perikanan. Kemudian yang terakhir mengenai bagaimana dengan negara lain, apakah terdampak juga dengan COVID-19? Sebenarnya di Global Fishing Watch juga baru-baru ini kita merilis blog atau artikel di website Global Fishing Watch. Memang aktivitas penangkapan ikan ini terpengaruh dengan terjadinya COVID-19 ini. Seperti yang kita lakukan di Eropa, di Italia, di Prancis. Karena kan di situ adalah negara-negara yang memang memiliki armada perikanan yang lumayan bisa kita monitor gitu, memang terpengaruh di Eropa terpengaruh, kemudian di Tiongkok juga. Kalau kita bisa lihat, sebentar saya akan cari gambarnya, itu memang terpengaruh grafiknya ya. Saya akan tunjukkan satu grafik saja dari aktivitas perikanan Tiongkok ya.
Itu memang terpengaruh. Baik, sambil saya coba cari datanya, mungkin bisa dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, Pak Jai. Oke, ya. Saya pikir karena waktunya juga sudah lumayan mepet ya, 30 menit lagi. Kayaknya pertanyaannya kami tutup dulu, dan kemudian ada tiga penanya pada termin kedua ini, yaitu Pak Irwan Mulyawan dari KKP, kemudian ada Pak Teguh Prayogo dari Lapan, dan kemudian ada Robi Ayat dari Mengabdi Indonesia yang based di Medan. Ke Pak Irwan Mulyawan, pertanyaannya adalah, apakah ada data real time untuk data GEV ya, yang diolah GEV, terus kemudian apakah datanya bisa diakses oleh publik? Itu pertanyaan dari Pak Irwan. Kemudian dari Pak Teguh Prayogo dari Lapan, ada dua pertanyaan. Pertama, dalam pemantauan aktivitas kapal yang digunakan citra satelitnya apa saja? Dan kemudian, apakah juga menggunakan data fishing light boat dari sensor VIIRS ya, VIRS? Pertanyaan kedua, terkait penurunan aktivitas kapal di BPP 711, 712, dan 713, apakah dapat disampaikan secara spesifik di bagian pesisir perairan mana? Atau secara keseluruhan di BPP tersebut, begitu. Terus kemudian penanya ketiga, Mas Robi Ayat. Halo Kang Jai. Oke, silakan Robi Ayat. Yang agak kurang keras suaranya, mungkin bisa Baik. Terima kasih. Kurang keras, Mas Robi, suaranya. Terima kasih, Jai. Oke, sip, silakan. Ya, baik. Mas Heru, terima kasih sudah diberikan kesempatan bertanya. Tadi ada pemaparan tentang Selat Malaka dan soal Samudra Hindia yang Sibolga nelayannya yang ke Samudra Hindia gitu. Nah, saya boleh tahu nggak bagaimana kondisi perairan di Selat Malaka sendiri? Bagaimana beberapa kali saya pernah meliput yang diajak KKP juga ke tengah laut menenggelamkan kapal beberapa yang dicuri begitu dan beberapa penindakan. Ini bagaimana untuk Selat Malaka sendiri dan kondisi di Sibolga dan daerah yang melakukan pencarian ikan sampai ke laut lepas Samudra Hindia tadi. Ini bagaimana, Mas? Mengingat beberapa kasus investigasi beberapa teman-teman NGO dari Crime Unit penyeludupan juga terjadi melalui Selat Malaka ini. Jadi ada ribuan, misalnya Blangkas misalnya juga ada penyeludupan itu begitu dari wilayah ini. Tetapi saya ingin tahu bagaimana illegal fishing yang berada di kawasan Selat Malaka dan di Sibolga, khususnya yang melakukan pencarian ini dan konfliknya terhadap illegal fishing di wilayah itu. Terima kasih, Mas. Oke. Ya, cuma satu pertanyaan ya dari Mas Robi. Oke, terima kasih. Jadi begitu, ada tiga penanya. Silakan Mas Imam untuk menjawabnya. Ya baik, sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi, saya ini kebetulan saya sudah menemukan lanjutan dari jawaban pertanyaan Pak Noel. Saya akan sajikan cepat saja. Bahwa ini adalah grafik aktivitas penangkapan ikan armada ikan Tiongkok yang kita bisa lihat pada masa pandemi ini gitu. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di Tiongkok sendiri pun mengalami penurunan gitu Pak Noer. Ini kita lihat bisa dari grafik ini bisa kita lihat bahwa sejak dimulainya lockdown di Wuhan itu memang trennya menurun. Kemudian kalau dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, beberapa hari atau beberapa bulan setelah lockdown juga masih di bawah tahun-tahun sebelumnya gitu. Seperti ini, kira-kira seperti itu. Saya pikir juga grafiknya juga
akan berlaku juga untuk negara-negara yang lain gitu loh. Dimana kita ketahui Cina sendiri kan armada perikanan nya juga karena yang paling besar kan di dunia ini, itu sangat terdampak tentunya dengan COVID-19. Kemudian menjawab pertanyaan di sesi kedua, apakah ada data real time yang bisa disediakan oleh Global Fishing Watch? Baik, untuk data VMS untuk data AIS, data VMS yang kita sediakan untuk publik di peta itu tidak kita tampilkan data real time gitu, karena memang tujuannya adalah bukan untuk tujuan penegakan hukum gitu. Global Fishing Watch pun juga bukan organisasi yang bergerak di bidang law enforcement. Kita hanya menyediakan visibility aktivitas perikanan saja, dan itu pun tidak real time gitu. Karena memang untuk menyediakan data real time ini karena challenge-nya kan besar, terutama license dan biayanya gitu. Karena data AIS yang kita beli ini adalah data AIS, maksudnya data AIS yang kita punya ini adalah data AIS yang kita beli gitu. Dari penyedia data AIS, pemain AIS dunia seperti Orcom dan Spire gitu. Kita membeli datanya dari mereka. Tentunya ada license-nya juga, data-data yang bisa ditampilkan, ada data yang mana gitu. Dan kita memang tidak melakukan bisnis dari apa yang kita lakukan karena kita non-profit. Tentunya kita juga tidak melakukan penyajian data secara real time gitu, karena ini tentunya akan ada beberapa bisnis yang akan terganggu dengan hal ini gitu. Apalagi data VMS juga kita memang justru kita maunya tidak real time, tidak perlu ditampilkan real time karena kita adalah fokus di bidang konservasi gitu dan keberlanjutan, tidak perlu data real time. Kita hanya perlu data historical yang kita bisa analisis dan kita bisa olah, kemudian kita bisa sajikan kembali kepada pemerintah ataupun lembaga-lembaga lain yang membutuhkan. Namun untuk keperluan analisis, seperti misalkan illegal fishing yang terjadi di Laut Natuna, yang kemudian kita sampaikan ke PSDKP secara reguler gitu, kita juga punya sistem yang kita bisa mengakses data real time. Tentunya itu hanya bisa diakses secara internal saja gitu, antara kita dengan PSDKP tentunya dalam mengkomunikasikannya. Tentunya kita based on data yang real time juga gitu. Seperti itu. Ada tambahan sedikit pertanyaan dari Pak Irwan ini, Mas Imam. Untuk grafik yang tadi dipresentasikan oleh Mas Imam, untuk sumbu X apakah waktu, untuk sumbu Y apakah itu menunjukkan apa? Sumbu X menunjukkan waktu, kalau sumbu Y menunjukkan apa? Baik, ya grafik-grafik tersebut tentunya nanti juga kita bisa share bahwa dari presentasi yang saya sampaikan tadi nanti akan saya share juga. Jika nanti berminat mendapatkannya bisa menghubungi ke Pak Jai aja langsung, saya nanti akan share ke Pak Jai. Jadi untuk sumbu X itu adalah sumbu waktu ya. Kalau sumbu Y-nya itulah sumbu aktivitas perikanan atau fishing hour. Jadi fishing hour-nya gitu. Dan itu pun kita fishing hour itu kita menghitungnya kan dengan algoritma fishing Global Fishing Watch. Jadi tidak mentah-mentah data VMS kita masukkan di situ. Tentunya kita filter data VMS atau data AIS yang kita olah, yang kita tampilkan dalam grafik itu adalah hanya data AIS atau VMS yang hanya menunjukkan aktivitas perikanan. Di luar data-data yang kita interpretasikan tidak menunjukkan aktivitas perikanan, kita tidak pakai atau kita keluarkan dari grafik itu gitu. Kalau misalkan kapal hanya traveling saja, part-partnya itu lurus-lurus saja, kecepatan tinggi. Nah, itu kita buang itu datanya untuk perhitungan di grafik tersebut karena itu bukan aktivitas perikanan. Jadi begitu. Jadi kan analisis kita berdasarkan fishing
algoritma yang sudah kita buat gitu, tentunya dibuat oleh tenaga ahli Global Fishing Watch. Dari outputnya itu baru yang kita olah bahwa memang data dari VMS, dari AIS memang yang phishing saja yang menunjukkan kemungkinan phishingnya terjadi, baru kita olah dari hanya dari data-data itu aja gitu. Jadi semoga menjawab ya. Jadi yang sumbu Y itu adalah phishing activity atau phishing hour. Jadi satuannya adalah jam, hours gitu, jam. Kemudian sumbu X-nya itu adalah sumbu waktu gitu. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari 8, apakah data source apa saja yang dipakai Global Fishing Watch? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal presentasi bahwa kita mempunyai data source yaitu AIS dan VMS gitu. Utamanya sih itu gitu. Kemudian data citra satelit juga kita olah juga. Kita sekarang sedang melakukan remote sensing dari data Sentinel-1 dan Sentinel-2. Jadi nanti setiap kali data satelit dari Sentinel-1, Sentinel-2 itu ada atau available, kita bisa scan, kemudian kita bisa deteksi keberadaan kapal-kapal di titik mana saja, secara otomatis itu nanti kita akan bisa lakukan. Tapi sekarang masih dalam proses. Dan nanti akan kita tampilkan juga di peta yang publik itu. Jadi kita bisa tahu misalkan di suatu daerah tertentu itu kita tidak punya visibility dari EAS dan VMS, tapi ternyata kita punya visibility dari FIRS, dari Sentinel. Nah, itu kita bisa investigasi lebih lanjut nantinya gitu. Wah, ternyata kita punya clue di daerah sini ternyata kemungkinan terjadi aktivitas kapal apa saja di situ. Apakah kapal ikan atau kapal yang lain, apakah kapal nyelundupan atau yang lain gitu. Nanti ke depan kita bisa peroleh informasi tersebut dari remote sensing data Sentinel. Kemudian apakah ada data dari FIRS? Ada gitu. Kita sudah bekerja sama dengan Profesor Chris Elvidge yang melakukan penelitian mengenai FIRS ini, dan kita sudah masukkan sumber data ini ke peta publik juga di Global Fishing Watch. Kemudian mengenai aktivitas perikanan yang menurun pada saat COVID-19 itu spesifik, bagaimana spesifiknya atau breakdown-nya bagaimana. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya tidak membreakdown lebih lanjut mengenai terjadinya di mana saja gitu. Maksudnya di panturanya itu sebelah mana gitu, nelayan yang terdampak itu di mana saja. Tapi itu bisa kita lakukan analisis lebih lanjut. Misalkan kita bisa nanti cek kapal-kapal mana saja sih yang nggak melaut gitu dari wilayah Pantura gitu. Kita bisa cek dari port visit-nya dia kan, port visit dia terakhir sinyalnya ada di mana gitu, kita cek. Oh ternyata paling banyak tuh misalkan nelayan-nelayan dari Jakarta yang nggak melaut, biasanya melaut di Laut Jawa, ternyata nggak melaut gitu. Nah itu bisa kita cek, itu bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi di kesempatan kali ini belum sampai ke sana gitu. Tapi itu bisa gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya pertanyaan terakhir adalah bagaimana untuk Selat Malaka, Sibolga, kondisi IUUF-nya bagaimana gitu. Selama ini kalau yang di Sibolga ya, karena memang kita jarang mendengar mengenai potensi illegal fishing di daerah-daerah ini, Sibolga itu, daerah pantai barat Sumatera. Jadi kita belum melakukan analisis sebenarnya untuk kemungkinan terjadinya pelanggaran di situ. Karena memang kita fokus apa yang pemerintah fokus aja. Kalau pemerintah berkata, oke, kita deteksi Selat Malaka, Laut Natuna dan Laut Sulawesi adalah fokus untuk kita melakukan pengamatan lebih intensif atau analisis lebih intensif terhadap illegal fishing yang terjadi, ya kita fokus ke sana selama ini. Namun jika memang
ada kasus, kita terbuka untuk mencoba membantu gitu. Tentu saja dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah ya, supaya terjadi sinergi juga gitu. Kita akan terbuka sekali untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Kemudian untuk Selat Malaka, seperti yang kita ketahui bahwa Selat Malaka adalah selat yang sibuk, dan biasanya ini kalau dari kapal-kapal ikan dari Cina, dari Taiwan, dan dari utara yang menuju Samudra Hindia itu hanya lewat saja di perairan ini, di Selat Malaka. Namun berdasarkan tren penangkapan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kapal asing yang di Selat Malaka, tren yang terjadi adalah yang di sini pelaku illegal fishing-nya adalah dari Malaysia biasanya sih, dari Malaysia, karena ya memang dekat dengan Malaysia, dan juga kendala di kita adalah kita tidak mendapatkan kapal-kapal, bagian besar kapal-kapal yang melakukan illegal fishing tersebut memang tidak dapat dimonitor dengan AIS dan IMS gitu, karena memang tidak memasang AIS-nya pada umumnya sih kapal-kapal dari Malaysia ini, dan pada umumnya sih kapal-kapal yang berukuran tidak terlalu besar gitu. Kapal-kapal kayu dari Malaysia tidak terlalu besar, dan juga didukung karena memang Selat Malaka ini memang ada overlap daerah yang dispute antara perairan Indonesia dan Malaysia, memang belum sepakat, ada dispute area di situ gitu. Memang itu memang challenge juga kan, bahwa mungkin menurut nelayan Malaysia mereka masih bisa menangkap di situ sampai ke situ, tapi ternyata pas ada patroli ya ditangkap aja oleh PSDKP seperti itu kan. Karena memang itu secara klaim kita adalah ZE Indonesia. Sebenarnya itu challenge illegal fishing di Selat Malaka, karena memang ada beberapa daerah tuh ZE-nya masih overlap, jadi masih dispute gitu. Jadi memang harus sedikit berhati-hati dalam melakukan enforcement di situ. Baik, pada umumnya seperti itu. Semoga menjawab. Mungkin nanti kalau bisa, kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut bisa menghubungi saya melalui email, atau mungkin nanti kalau misalkan ada analisis yang bisa kita lakukan, kita bisa kontak lebih lanjut dengan WhatsApp. Baik. Oke. Ini ada tambahan sedikit pertanyaan dari Robi Karo nih, Robi Ayah yang di Medan. Jadi yang tadi di Selat Malaka dan juga di Polga, kira-kira ada jumlahnya nggak, Mas Imam? Artinya jumlah kapal perikanannya mungkin di situ, di Sibolga atau di Selat Malaka. Seperti itu. Terus kemudian pertanyaan dari saya satu, saya jadi tertarik pengen bertanya tentang pertanyaan Pak Iwan tadi ya, yang data real time. Setahu Mas Imam dari GV ini, aparat penegak hukum, lembaga pemerintah penegak hukum seperti mungkin Bakamla atau KKP, apakah mempunyai data real time tentang kapal data perikanan di perairan di Indonesia, apa VMS, apa AIS dan sebagainya yang real time kaitannya dengan untuk penegakan hukum. Seperti kalau GEV kan datanya beli dari penyedia jasa ya. Nah, kira-kira aparat penegak hukum Indonesia punya nggak data real time kaitannya dengan penegakan hukum? Itu, Mas Imam, monggo. Ya, baik. Kalau dari perkembangan terakhir yang saya peroleh dari Pusdal PSDKP itu, mereka saat ini sudah memiliki sistem yang membantu melakukan pengawasan di beberapa perairan Indonesia, dan itu sudah real time juga gitu. Mungkin sebelum dan itu baru terjadi sepertinya di tahun 2019 ya. Sebelum 2019 sebenarnya masih kesulitan mendapatkan data yang real time. Tapi pemerintah improve. Kalau dari PSDKP saya lihat mereka sekarang sudah punya data real time. Jadi seharusnya sudah improve gitu. Kemudian untuk Bakamla
Saya kurang tahu mengenai Bakamla karena memang selama ini kerjasama kita baru dengan PSDKP. Tapi kita rencanakan bahwa nanti di tahun 2020 ini kita follow up. Kita ingin juga bekerja sama dengan Bakamla gitu. Sehingga nanti data-data AIS yang kita punya ini tidak hanya dipakai untuk penegakan hukum di bidang perikanan aja gitu, tapi bisa di bidang-bidang yang lain yang lebih luas. Karena kan Bakamla areanya lebih luas, tidak hanya perikanan. Mungkin ada yang berhubungan dengan perminyakan atau kapal-kapal tanker gitu, atau mungkin penyelundupan obat-obatan teralang dan sebagainya gitu. Gitu. Oke. Terus pertanyaan dari Mas Robi Ayat tadi mengenai jumlah kapal yang beroperasi di Selat Malaka ataupun Sibolga. Mas Imam punya datanya kah? Atau? Oh, ya bisa dihitung, tapi saat ini saya belum menghitungnya gitu. Nah, nanti kalau misalkan perlu untuk dihitungkan, ya sebenarnya bisa saja gitu, bisa untuk analisis tujuan tertentu misalkan kan. Itu bisa kita hitung sebenarnya. Tapi untuk sekarang kita saat ini saya kayaknya kalau harus ngitung sekarang butuh waktu, jadi ya bisa kalau misalkan nanti bertanya tentang hal tersebut nanti bisa saya coba berikan pencerahan. Oke. Oke, terima kasih sekali Mas Imam dan juga para peserta, para audiens dari webinar kali ini, karena waktunya juga sudah hampir habis. Tinggal 5 menit lagi sebagai penutup. Ke Mas Imam, nanti kalau kira-kira ada rekan yang ingin menindaklanjuti, ingin bertanya ke Mas Imam, bisa menghubungi kemana? Mungkin lewat email, alamat email? Baik, untuk sementara silahkan menghubungi lewat email dulu. Emailnya imam, seperti biasa, IMAM gitu aja, simple, imam@globalfishingwatch.org. Ya. Oh gitu. Itu aja, gampang. Jadi jangan keliru globalfishingwatch.com ya. Soalnya orang suka keliru .com, nggak nyampe. Gitu. Jadi kita .org. Oke. Saya ulangi, imam@globalfishingwatch.org. Oke, terima kasih sekali Mas Imam. Dan nanti materi presentasinya bila ada yang menginginkan, nanti Mas Imam bisa share ke Monggapai, nanti rekan-rekan atau audiens bisa menghubungi Mbak Akita untuk itu, untuk menanyakan materi presentasinya. Terus kemudian webinar ini juga kami rekam dan nanti rencananya kami akan upload di kanal YouTube Monggapai Indonesia. Jadi nanti silakan bagi yang ingin mendengarkan lebih lanjut, mendengarkan lagi penjelasan Mas Imam bisa dilihat di rekaman webinar ini. Demikian, terima kasih sekali Mas Imam dan terima kasih juga pada semua pihak, kepada Monggapai, kepada para peserta audiens yang telah hadir, berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti webinar kali ini dari berbagai pihak ya, tidak hanya Monggapai, juga ada dari KKP, ada 8, dari akademisi juga ada, tidak hanya di Jawa, di Sumatera, dan juga bahkan ada Dinas Perikanan ya dari Papua Barat. Terima kasih sekali. Dan sebelum saya tutup, ada satu hal yang menarik, yaitu hari ini ternyata tanggal 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional. Ini yang mungkin agak terlupa oleh kita yang konsen karena pandemi COVID ini. Jadi sebenarnya 20 Mei Kebangkitan Nasional ini momen yang pas sebenarnya untuk kita semua, terutama untuk pemerintah, kembali membangkitkan lagi kedaulatan maritim di Indonesia dengan tetap melakukan kebijakan pemberantasan illegal fishing, unreported and unregulated fishing atau EU fishing ini. Kemudian dengan pemberantasan itu semoga nelayan Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan sumber daya laut dengan baik, dengan optimal, dengan bijak, dan dengan lestari. Sehingga semangat kebangkitan nasional ini bisa bergaung di perairan Indonesia dan akhirnya
kita bisa menunjukkan kedaulatan kita di maritim Nusantara. Demikian. Terima kasih sekali, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata perilaku saya yang kurang berkenan bagi audiens semua, dan terima kasih sekali bagi Mas Imam dari Global Fishing Watch Indonesia yang telah memaparkan presentasi yang sangat menarik. Dan demikian akhir dari webinar Mongape Indonesia dan Journalist Learning Forum kali ini. Jangan lupa agar terus memantau informasi dari Mongape Indonesia, karena setelah Lebaran kemungkinan besar kita akan tetap mengadakan webinar, dan kemudian ada program Bincang Alam dari Mongape Indonesia juga yang lebih bertema tentang hal-hal yang lebih populer dan lebih menarik, seperti itu. Terima kasih sekali, Mas Imam. Saya ucapkan terima kasih sekali. Terima kasih kembali, dan juga terima kasih pada semuanya yang telah hadir. Terima kasih, dan saya akhiri webinar ini. Terima kasih Kang Jai. Terima kasih Mas Imam. Oke, terima kasih juga Mas Gusti. Oke, dan saya akhiri webinar kali ini dengan ucapan Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imam, Pak Jai. Terima kasih Mas Imam. Ya.